Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Baik, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari mahasiswa Universitas Kuningan, khususnya Fakultas Ilmu Komputer yang berjurusan Sistem Informasi dari kelas Sistem Informasi 2022-03. Izin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang mata kuliah Pancasila. Ini saya sebagai pembaca materi yang pertama, yaitu hakikat Pancasila. Istilah filsafat dalam bahasa Indonesia mempunyai pandangan falsafah dalam kata Arab, sedangkan menurut kata Belanda filosofie, kata Jerman Philosophie, sedangkan menurut kata Inggris filosofi, kata Latin filosofia. Istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani, artinya bersifat negatif, berasal dari kata philos yang berarti sahabat yang baik, filosofia yang berarti pengetahuan yang bijaksana, dalam bahasa Belanda atau wisdom, kata Inggris, dan hikmat menurut kata Arab. Jadi, filsafat merupakan suatu kegiatan manusia menurut mendapatkan kebenaran yang hakiki melalui kegiatan batinnya dengan segala kemampuan batinnya, baik menyangkut hal-hal yang bersifat fisik seperti humanistis. Pancasila merupakan filsafat negara yang lahir sebagai kolektif ideologi cita-cita bersama dari seluruh bangsa Indonesia. Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa dalam yang kemudian dituangkan ke dalam suatu sistem yang tepat. Pancasila sebagai salah satu sistem filsafat yang memiliki dasar ontologis, epistemologis, dan aksiologis tersendiri yang membedakannya dengan filsafat lainnya. Secara ontologis, kajian Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya yang mengetahui hakikat dasar dari Pancasila. Filsafat Pancasila adalah pembahasan Pancasila secara filsafatif, yaitu pembahasan Pancasila sampai hakikatnya yang terdapat. Maka, pengertian tentang pengetahuan Pancasila demikian itu juga merupakan suatu pengetahuan yang terdalam yang merupakan hakikat Pancasila yang bersifat esensial, abstrak, pasar, tetap dan tidak formal. Dan noton dan oman sebenarnya Pendidikan dilakukan melalui kegiatan pembelajaran kepada rakyat Indonesia yang saat ini mewajibkan belajar selama 9 tahun. Di Indonesia, pendidikan ditekankan pada penguasaan landasan terbentuknya masyarakat meritorik, artinya memberikan waktu jam pelajaran yang luas dalam penguasaan mata pelajaran tertentu. Pendidikan berdasarkan terminologi merupakan terjemahan dari istilah pandagogi. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani yang berarti paidos dan ago. Paidos artinya budak dan ago artinya membimbing. Pandagogi dapat diartikan sebagai budak yang mengantarkan anak majikannya untuk belajar. Jumali BKK 2004 menjelaskan bahwa hakikat pendidikan adalah kegiatan yang melibatkan guru, kurikulum, evaluasi, administrasi yang secara simultan memproses peserta didik menjadi lebih bertambah pengetahuan, skill, dan kepribadian dalam suatu keteraturan kalender akademik. Filsafat pendidikan Indonesia berakar pada nilai-nilai budaya yang terkandung pada Pancasila. Nilai Pancasila tersebut harus ditanamkan pada peserta didik melalui penyelenggaraan pendidikan nasional di semua level dan jenis pendidikan. Ada dua pandangan yang menurut Jumali BKK perlu dipertimbangkan dalam menentukan landasan filosofi dalam
dalam pendidikan Indonesia. Pertama, tentang pandangan tentang manusia Indonesia. Filosofi pendidikan nasional memandang bahwa manusia Indonesia sebagai A. makhluk Tuhan yang Maha Esa fitrahnya, B. makhluk individu dengan segala hak dan kewajibannya, dan C. makhluk sosial dengan segala tanggung jawab hidup dalam masyarakat yang pluralistik, baik dari segi lingkungan, sosial budaya, lingkungan hidup, dan segi kemajuan negara kesatuan Republik Indonesia di tengah-tengah masyarakat global yang senantiasa berkembang dengan segala tantangannya. Kedua, pandangan tentang pendidikan nasional itu sendiri dalam filosofi pendidikan nasional dipandang sebagai perantara nasional yang merupakan suatu pembentukan kemampuan dasar yang fundamental, baik yang menyangkut daya pikir intelektual maupun daya perasaan emosional menuju arah tabiat manusia. Filsafat juga diartikan sebagai teori umum pendidikan. Brubachen berpendapat bahwa filsafat pendidikan adalah seperti menaruh sebuah kereta di depan seekor kuda, dan filsafat pandangan sebagai bunga, bukan sebagai akar tunggal pendidikan. Filsafat pendidikan itu berdiri secara bebas dengan memperoleh keuntungan karena memiliki kaitan dengan filsafat umum. Meskipun kaitannya tersebut tidak penting, yang terjadi adalah suatu keterpaduan antara pandangan filosofi dengan filsafat pendidikan, karena filsafat sering diartikan sebagai teori pendidikan secara umum. Saya akan menyebutkan manfaat dari filsafat di dalam dunia pendidikan. Pancasila bagi pendidikan kesarjanaan karena sifat-sifat filsafat yang kritis, dinamis, serta mendalam, maka memungkinkan bagi pengembangan akal, menghidupkan kecerdasan berpikir bagi para calon sarjana. Filsafat juga mengarahkan kepada cara atau kemampuan untuk mendapatkan pengertian tentang kedudukan ilmu pengetahuan bagi hidup manusia, bahwa ilmu pengetahuan pandangan hidup hakikatnya untuk tujuan kebahagiaan dan kesejahteraan manusia. Sifat filsafat berfungsi mengunggah pengertian dan kesadaran manusia akan kedudukannya dalam hubungannya dengan segala sesuatu di luar dirinya. Kesadaran tersebut merupakan kesadaran moral dalam hubungan manusia dengan sesama manusia. Hal ini perlu dikembangkan seterusnya menjadi filsafat hidup. Pendidikan akan membentuk para sarjana menjadi ilmuwan yang bijaksana, yang memiliki dan mengamalkan filsafat hidup, pandangan hidup, filsafat hidup, pandangan hidup, pedoman hidup, pegangan hidup, dan pegangan hidup. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Halo teman-teman, gimana dari 1 dan 2-nya? Masih semangat kan dengan materi yang ketiga? Materi ketiga yaitu tentang filsafat Pancasila dalam membangun bangsa yang berkarakter. Pertama, apa sih karakter itu? Karakter menurut Pusat Bahasa Depdiknas adalah bawaan hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti, perilaku, personalitas, sifat, tabiat, temperamen, dan watak. Adapun berkarakter adalah berperilaku, bersifat, berwatak, bertabiat. Menurut Murphy A. tahun 2008, karakter mengacu pada serangkaian sikap, perilaku, motivasi, dan kemampuan. Yaitu pendidikan karakter. Menurut Tanwi tahun 2008, pendidikan karakter memiliki esensial yang sama dengan pendidikan akhlak dan pendidikan oral. Hakikat dari pendidikan karakter dalam konteks pendidikan di Indonesia yaitu pendidikan nilai, yakni pendidikan nilai-nilai luhur yang bersumber dari bangsa Indonesia itu sendiri dalam rangka membina kepribadian generasi muda yang maju. Pendidikan karakter di Indonesia merupakan hasil
kepribadian yang baik, dan mampu memenuhi hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia yang beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Sampai jumpa di selanjutnya. Ya, teman-teman, bagaimana tadi sudah disimak video berikut. Nah, dari sini kita menyimpulkan bahwa yang pertama, filsafat Pancasila adalah suatu pembahasan yang secara kritis dan sungguh-sungguh mengenai Pancasila yang perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, filsafat pendidikan merupakan pemikiran yang mendalam tentang pendidikan berdasarkan filsafat. Pendidikan berkarakter perlu menerapkan nilai-nilai Pancasila agar generasi Indonesia menjadi generasi yang lebih cerdas, berperilaku baik, serta berakhlak mulia, serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan yang tertuai dalam Pancasila. Ya, selain kesimpulan, kita juga ada saran untuk materi yang sudah kita presentasikan dalam video ini. Sarannya adalah Pancasila adalah falsafah yang merupakan pedoman berperilaku bagi bangsa Indonesia yang sesuai dengan kultur bangsa Indonesia. Pendidikan karakter memang seharusnya diambil dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila agar tercipta manusia Indonesia yang cerdas, berperilaku baik, mampu hidup secara individu dan sosial, memenuhi hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik serta beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semuanya telah mencakup filsafat pendidikan Pancasila yang mempunyai ciri yaitu integral, etis, dan religius. Mungkin sekian video presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.